Ya, kembali lagi di channel kami. Oke sob, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama Wirahadiansah, NIM E1E019330. Oke sob, kita akan langsung ke materinya. Let's go. Oke, pertama kita akan membahas tentang penelitian studi kasus. Studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian, percobaan atau eksperimen, proyek, peristiwa atau analisis. Nah, sedangkan tujuannya ya sob, secara umum tujuan penelitian studi kasus adalah yang pertama menggambarkan situasi individu, yang kedua mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus yang diteliti, yang ketiga menganalisis kasus-kasus menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. Yang terakhir adalah merekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu. Yang selanjutnya setelah tujuannya adalah karakteristik. Yang pertama karakteristiknya adalah menempatkan objek penelitian sebagai kasus. Yang kedua memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Yang keempat menggunakan berbagai sumber data. Yang kelima menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Ya, kita akan berlanjut tentang karakteristik penelitian kualitatif. Nah, langsung saja, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Nah, langsung saja perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke, di sini saya akan menyampaikan secara singkat dan hanya sebagiannya. Yang pertama adalah desain penelitian, yang kedua analisis data, yang ketiga istilah subjek penelitian. Oke. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data yang pertama kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada suatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran. Sehingga pada penelitian kualitatif mengorek pada sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu, sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu menentukan oleh kebanyakan narasumber yang terlibat. Nah, sedangkan kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes, kuesioner, data. Nah, yang berkumpul kemudian dikonferensikan menggunakan teori kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kualitas penelitian kuantitatif ini ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Tujuan penelitiannya yang pertama kualitatif, memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Yang kedua adalah kuantitatif, menjelaskan hubungan antar verbal. Nah, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Teknik yang pertama yang digunakan adalah teknik observasi. Nah, secara umum observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Yang selanjutnya adalah interview atau wawancara, adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh wawancara kepada responden dan jawaban tersebut dicatat atau direkam. Yang selanjutnya adalah kuesioner, atau angket, merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung atau peneliti tidak langsung bertanya dan bertanya jawab dengan responden. Atau teknik ini bisa juga dikatakan pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan catatan. Nah, atau biasa dikenal dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa surat, catatan, arsip, foto, hasil rapat, jurnal, kegiatan dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah penelitian analisis dokumen atau analisis konten. Nah, di sini analisis konten adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi satu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Tujuannya sendiri dari analisis konten ini antara lain, yang pertama menggambarkan karakteristik pesan, yang kedua menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Pembahasan selanjutnya adalah penelitian etnografik. Nah, pengertiannya tentang penelitian etnografik ini adalah metode kualitatif di mana
peneliti mengamati atau berinteraksi dengan subjek yang diteliti dengan di lingkungannya serta di kehidupan nyata mereka. Tujuannya adalah untuk menggambarkan budaya atau subkultur dengan serinci mungkin, termasuk bahasa, adat istiadat, nilai-nilai, upacara keagamaan dan hukum. Adapun jenis-jenis penelitiannya adalah yang pertama etnografi realis, yang kedua studi kasus, yang ketiga etnografi kritis. Nah, teknik penelitian etnografi ini sendiri adalah yang pertama holistik, yang artinya peneliti harus memiliki empati dan melakukan identifikasi terhadap kelompok. Yang kedua adalah semiotik, artinya peneliti memeriksa bentuk simbolis yang digunakan oleh orang-orang yang menganalisis sehubungan dengan seluruh budaya yang berkembang dalam suatu kelompok. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah kritis, yang artinya peneliti mencoba mengungkap apa yang biasanya tersembunyi dan tidak terucap dalam budaya dan mencari pada asumsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.